Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuresti Ahmad, masih ditugas sebagai asisten administrasi dan kesejahteraan Seda dan Puga. Hari ini saya mencoba bercerita tentang bagaimana sedikit tentang kelas sekarang yang ada di Projo. Kata laskar biasanya dipakai pada saat sebelum adanya TKR. Jadi kelas sekarang ini biasanya apa yang kami pahami memang muncul pada saat setelah Indonesia Merdeka. Jadi setelah Indonesia Merdeka, kemudian ada pelucutan senjata dari tentara Jepang, kemudian masing-masing di kota itu muncul laskar-laskar. Nah, sebenarnya kalau di proyek ini begitu tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno meminta semua ekspeta dan hero serta juga kalangan muda untuk kemudian masuk menjadi PKR Badan Keamanan Rakyat. Nah, PKR ini sendiri sebenarnya ide awalnya dari seorang tokoh Projo, yaitu waktu itu sebenarnya dia sudah punya pangkat overstay, Urip Sumoharjo. Pangkat kolonel beliau adalah overstay. Overstay itu kalau dikonversi sebenarnya dia sudah letcon gitu. Meskipun sering disebut sebagai mayor, namun overstay itu sebenarnya dia sudah posisi sudah letcon. Nah, dia keluar dari kolonel dan tahun 40 sekitar 1939 beliau keluar dan kemudian menjadi orang biasa, tidak lagi ikut Belanda. Nah, beliau kemudian pada saat Soekarno meminta beliau untuk menyusun tentara, menyusun yang melaksanakan keamanan, maka ide beliau awal itu adalah membentuk PKR. Nah, di Projo PKR itu dibentuk dan oleh seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai RMUKH, ya kalau pangkatnya di peta itu ya Sudanjur. Kalau kita melihat settingan waktu, maka di sekitaran Agustus setelah kita merdeka atau sekitar setelah himbauan Presiden Soekarno, maka antara tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus selama 3 hari itu beliau bisa merekrut sekitar 600 anggota. Jadi kalau kita bicara 600 itu berarti kalau sekarang ya mungkin sepadan dengan satu batalion. Dari 600 anggota itu sesungguhnya hanya sepertiga saja yang punya senjata. Sedang lainnya hanya kalau waktu itu ya pemburu jenggot jalan-jalannya. Di kawasan Kedung ini memang bom runcing menjadi senjata yang kemudian pernah jadi andalan karena terkenal seorang tokoh namanya Kiai Subeki di Parahan sana, yang banyak para pejuang atau para pemuda ini yang tidak punya senjata itu membawa bom runcingnya di sana untuk disuap oleh orang dengan doa. Sebenarnya doanya ada ya, kalau perlu nanti saya sampaikan doa. Nah, dengan itu mereka ini yang kemudian dengan gagah beraninya utamanya, nah ini muncullah laskar-laskar seperti Laskar Hizbullah, Laskar Barisan Pemerintah Indonesia, Laskar Persekusi ini nanti muncul di sini. Nah, saya teruskan kembali yang biar agak lebih lanjut. Nah, Projo itu pada saat kita sudah membentuk PKR, waktu itu secara nasional Pak Urip Sumoharjo itu kemudian merubah PKR itu menjadi TKR, dan untuk Projo itu ikutnya divisi 5 Purwokerto. Secara nasional ada 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di luar Jawa. Divisi Purwokerto itu meliputi 7 resimen. Jadi ada resimen Pekalongan, Tegal, Cilacap, Purwokerto
Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Nah, di Resimen Purworejo yang tadi dipimpin oleh Pak Mukahar, nah setelah beliau memimpin itu kemudian membentuk batalion 1, 2, 3, 4. Batalion 1 itu pusatnya di Purworejo. Itu waktu itu sudah menggunakan pangkat mayor. Ya, kalau Pak Mukahar sendiri makanya letkol. Nah di Purworejo sendiri itu yang milih Mayor Kun Kamdani. Kemudian batalion 2 oleh Mayor Maruti di Kutarjo, dan batalion 4 Mayor Sudrajat itu di Kebumen, dan batalion 4 Kastelak Mayor Kastelak itu di Ngomong. Jadi dulu Resimen Purworejo ini membawai batalion Kebumen dan Gembong. Nah, di dalam catatan yang kami dapat juga dari teman-teman di Dewan dan Cabang 5, selain ada pasukan tadi yang saya maksud tadi di Purworejo ada satu kelompok awal itu sekitar kabupaten. Namun kemudian selain itu masih ada yang namanya satuan-satuan. Nah, satuan-satuan ini bisa juga disebut dengan laskar yang muncul saat itu. Ada laskar yang sampai ada catatannya. Nah, laskar-laskar yang ada catatan ini biasanya mereka kemudian ada lanjutnya. Namun banyak beberapa laskar yang habis sama sekali dan itu tidak ada catatan. Jadi di Purworejo ini ada beberapa laskar yang ibaratnya yang habis ya, nggak ada ceritanya. Beberapa laskar yang kita masih punya catatan antara ada namanya Korps Armada AL, Armada Laut, itu markahnya di Kutarjo, itu Mayor Magiman. Lalu ada lagi, ya ini nanti kiprahnya banyak, yaitu Laskar Tentara Pelajar Kompi di 330 pimpinan Wiono. Wiono ini nanti setelah merdeka ini jadi Brigjen. Nah, ada lagi yang ketiga adalah Korps Pamong Praja. Nah, Korps Pamong Praja ini berisi laskar-laskar yang anggotanya sebagian dari ex-pegawai negeri. Jadi beberapa orang yang dulu bekerja di staf kecamatan, kalau dulu namanya asisten, dan tingkat kabupaten, mereka ini kemudian punya laskar namanya Korps Pamong Praja. Yang memimpin adalah Bupati Muridno. Bupati Muridno itu kalau di tingkat Kabupaten Purworejo itu beliau adalah Bupati ke-8. Kalau kita menggunakan sejarah Bupati Purworejo pertama Jawa Negara, beliau ini ke-8. Hanya saja setelah beliau jadi Bupati, jadi setelah Indonesia Merdeka, Bupati ke-7 itu Pak Hasan Banuningrat, dia kembali ke Klaten, sehingga setelah tahun 45 Merdeka sampai nanti tahun 50 sebenarnya, 49 sebenarnya Bupatinya Muridno. Hanya saja beliau dengan korpsnya memang rajin berjuang dan bergerilya, sehingga di dalam catatan yang kami punya itu Bupati Muridno, Bupati ke-8 adalah Bupati yang tidak ada makamnya karena beliau jadi meninggal saat Belanda membombardir Kali Gesing. Jadi dulu Belanda ini membombardir daerah Wonosobo, ya pusat para gerilya ini, karena jembatan itu namanya jembatan Liwung, jembatan Liwung itu sisi barat itu dihancurkan oleh ya para pejuang lain itu. Ya ada kelompok staf sendiri di TP namanya Tentara Pelajar Jini itu karena dia itu dari mahasiswa UGM, jadi kuliah belum selesai karena perang ya sudah akhirnya beliau dan salah satunya dengan namanya track bomb itu ya, menghancurkan sisi barat dari Nah, Belanda kemudian membalas dengan membombardir daerah Wonosobo, dan Bupati Purworejo yang ke-8 Pak Muridno ini boleh jadi termasuk jadi karena sampai hari ini makamnya tidak ditemukan. Nah, kemudian masih ada lagi yang laskar lainnya namanya Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia PRI. Di Purworejo ini pimpinannya adalah Muhammad Rewan, kalau di Kutarjo adalah Sunarto. BPR inilah yang kemudian kalau kita tarik ke atas ke pimpinan pusatnya itu adalah Bung Tomo yang di Surabaya. Masih ada lagi yaitu Laskar Hizbullah Purworejo
pimpinan Bapak Solidin, bahwa ada lagi Laskar Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, pimpinan Pak Basuki, dan ada lagi Laskar Tentara Kereta Api Purworejo. Ini pimpinannya Leda Switro dan Leda Rugemi. Jadi Purworejo itu dulu memang pernah jadi Purworejo, stasiun Purworejo itu dulu cukup besar. Nah, kemudian menjelang tahun 36-37 itu dipindah ke Rangkas Dengklok sehingga sini tidak besar. Namun dari SX orang-orang yang dari kereta api ini kemudian mereka pun membentuk laskar tersendiri. Nah, ada lagi yang di dalam catatan yang kami dapatkan dari DAC Panglima Purworejo, yaitu Pemuda Putri Indonesia. Jadi dulu kelompok ibu-ibu, kelompok wanita, perempuan juga punya laskar tersendiri. Di samping itu juga ada Laskar PMI dan Laskar PWRI. Kalau Laskar PMI ini atau kelompok PMI ini pimpinan adalah Dr. Dadi Cokro-Dipo, dan untuk perwalinya Persatuan Mata ini pimpinan adalah Nyonya Dadi Cokro-Dipo. Nah, ada beberapa laskar yang tidak ada catatannya, dan inilah beberapa cerita yang bisa yang saya katakan dari beliau-beliau yang sudah almarhum, yaitu ada beberapa laskar yang sebagian menggunakan nama-nama wayang. Ada Laskar Sencaki, nanti laskar ini masih eksis sampai kelas kedua. Namun laskar yang lain seperti Laskar Brajamusti, lalu Laskar itu namanya nama wayang itu apa? Andoko atau apa itu? Nama ini juga nama tokoh Purworejo. Ini tidak ada. Nah, kenapa tidak ada catatannya? Ada cerita yang saya terima dari kakek dari Pak saya, bahwa dulu pada saat ada himbauan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasan Asy'ari Surabaya itu tanggal 22 Oktober, resolusi jihad ini kemudian menjadikan laskar-laskar di Purworejo ini itu berangkat ke sana, termasuk ya tadi Laskar BPRI, Laskar Hizbullah dan sebagainya. Nah, termasuk tadi Laskar Sencaki, Laskar Brajamusti, Laskar Andoko, dan ini berangkat ke sana. Sehingga yang saya sangat ingat cerita dari beliau-beliau itu, saat itu mereka berkumpul di alun-alun, dilepas oleh keluarga, ibu melepas anak, istri melepas suami, adik melepas kakak, itu di sini, di alun-alun Purworejo ini. Jadi alun Purworejo ini bisa jadi saksi keberangkatan. Angkanya saya tidak bisa menyebutkan, hanya kalau beliau-beliau cerita ke saya itu ya angkanya ratusan ini. Sehingga waktu itu ada kesan hampir 300-an bayangan saya. Tapi saya tidak lupa menyebut beliau angkanya, namun jelas ratusan karena sekian laskar. Mereka berangkat di pertempuran Surabaya. Saya ingin sampaikan bahwa pertempuran Surabaya itu setelah himbauan resolusi tanggal 2 Oktober, pertama Riau berjalan mulai tanggal 27 Oktober sampai terakhir 20 November, cukup lama. Nah, di November 45 itu, di akhir November 45, karena pertempuran sudah selesai, maka ada saat di mana para tadi wanita, ibu, para istri, para anak-anak itu nunggu para pejuang kita yang berangkat ke Surabaya di sekitar akhir November 45. Nah, mereka nunggu karena siapa tahu nanti ada rombongan kereta yang dari arah Surabaya yang kemudian berhenti di Kutaja, nah ini membawa rombongan ini. Namun sampai sore, nah ini kalau cerita Pak itu, kalau sampai menjelang sore itu tidak ada informasi. Begitu menjelang maghrib, informasinya adalah ada kalimat bahwa sesungguhnya seluruh laskar dari Purworejo yang Surabaya itu habis meninggal di pertempuran Surabaya. Dan saat itu setelah almarhum Pale saya bercerita, saat itu kembali alun-alun
proyek dari saksi sekian tangisan orang-orang yang menunggu, entah itu anaknya yang tidak kembali, istri suami yang tidak kembali, ayah yang tidak kembali. Nah, jadi sekitar. Nah, tadi saya sampaikan inilah yang kemudian tidak punya cerita laskar ini. Mereka habis diproses, cerita karena pertemuan Surabaya itu di dalam catatan kita mungkin bisa dilihat bahwa cukup lama, dan yang jadi korban dari kelompok pejuang ini hampir sekitar 15 ribuan yang meninggal, dan boleh jadi sekian ratus itu dari proyek. Saya ingin sampaikan bahwa kenapa angkanya cukup besar, karena ingat proyek membeli banyak pondok besar saat itu, dan saya yakin begitu ada himbauan dari Rois Amnah Datul Ulama Haji Hasyim Asy'ari, saya yakin pasti para santri-santri Budi Proja atau mungkin mereka yang kemudian tergabung dalam laskar tadi, Hizbullah, Barisan Pemuda Indonesia dan sebagainya, atau mungkin karena diminta para kiai Proja berangkat sana, saya yakin mereka ini cukup banyak, karena memang Proja kan daerahnya, pondoknya cukup banyak yang besar-besar. Nah, cerita untuk laskar yang lain memang cukup banyak. Jadi setelah peristiwa di seputaran tahun 45, maka kalau kita melihat bagaimana cerita tentang para laskar ini, nanti baru muncul di beberapa yang lainnya. Hanya saja di setting tahun 45, laskar-laskar Projo ini juga terlibat satu di perang Palagan Ambarawa. Nah, Palagan Ambarawa ini awalnya ini kan settingannya mulai tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember. Dan kalau di Surabaya itu mungkin kita akan katakan hasilnya 50-50, tidak ada menang, tidak ada yang kalah karena kemudian sejalan. Namun kalau yang Palagan Ambarawa ini jelas kemenangan ada di pihak pejuang kita, dipimpin oleh waktu itu Jenderal Sudirman. Banyak laskar Projo yang mengikut pertemuan itu, mulai dari tentara pelajar maupun tadi sekian batalion dan dari resimen Projo ini berangkat ke sana. Hanya saja memang yang perlu juga diketahui adalah bahwa pada saat Palagan Ambarawa ini berproses, pada saat Jenderal Sudirman ini berangkat mulai ke Magelang dulu mengalahkan pasukan Inggris Gurkha di sana, maka banyak cerita bahwa beliau ini mengendalikan, karena beliau adalah divisi 5 yang dibawa divisi 5, dan itu gabungan dari sekian itu dari sekian macam resimen. Maka ada cerita bahwa beliau itu melewati Bener. Kenapa ini bisa jadi catatan? Beliau pasti benar, karena dulu pada saat Suparjo sampai itu jadi ajudan Bapak Sudirman, beliau itu setelah jadi gubernur tahun 70-an, beliau itu menyampaikan kepada waktu itu Bupati Pak Panto waktu itu tahun 75-an, beliau cerita bahwa dulu ketika mengalami Pak Dirman, beliau melewati jalan di Bener menuju Magelang itu ada tugu. Ya, tugu yang buat adalah Cokonegoro II. Waktu itu tubuhnya masih utuh, beliau cerita begitu. Namun pada saat dia umur beliau mengendika bahwa tubuhnya sudah rusak. Lalu diminta waktu itu Pak Supanto adalah ajudan Pak Parjo pada saat pemberontakan kaum Mujaya di Sulawesi. Nah, karena beliau kemudian meminta kepada Parjo itu untuk mengembalikan agar dibuat lagi tugu itu. Nah, untuk membuat tugu itu maka dicarilah dokumen. Nah, yang didahului diantaranya adalah almarhum ayah saya. Nah, ditemukanlah dokumen kalau dulu namanya Dinas Pengairan, bahwa tugu itu ada bentuknya, ada ukurannya, dan jadikanlah lalu dibuat lagi persis dan jadilah tugu yang sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa
dulu Pak Dirman pasti melewati antara benar ke arah Magelang. Kalau beliau melewati benar ke arah Magelang, maka dipastikan konsolidasi pasukan beliau ada di Projo. Boleh jadi juga kembali Alam Projo jadi pusat berkumpulnya sekian pasukan sebelum berangkat ke Magelang. Artinya bahwa cerita Kelaskaran Projo ini jadi cerita sekian banyak pertempuran besar yang lain. Pada saat kelas yang pertama kedua, Kelaskaran Projo ini kemudian banyak kiprahnya, banyak sekian pertempuran itu menjadi kiprah laskar-laskar di Projo. Tadi saya sampaikan bahwa beberapa yang tidak ada catatannya, tidak terpenuhi dokumentasi adalah yang terkait dengan yang ke Surabaya, memang tidak benar. Lalu juga yang kemudian berangkat ke Pertunan Barawa, namun yang jelas yang terlibat jelas Resimen Projo dan juga tentara pelajar. Nah, setelah kelas pertama, maka beberapa pertempuran itu mulai muncul. Ada beberapa tempat di mana kemudian bisa kita angkat cerita, inilah pertempuran laskar-laskar yang ada di Projo. Pertama adalah pertempuran di daerah Gombong, namanya di daerah Kalikemit. Ingat, Gombong waktu itu masuk ke Resimen Projo. Nah, waktu itu cukup banyak para pejuang kita yang meninggal, ada hampir 25, tentara pelajar juga hampir 23. Lalu ada lagi yang terus juga sebagai peristiwa di Butuh. Jadi peristiwa di Butuh itu waktu itu Belanda sudah paham bahwa para laskar ini, para pejuang ini ada yang namanya gerakan Bumi Hangus, Bumi Hangus. Nah, mereka kemudian kalau yang dibuat Bumi Hangusan biasanya itu jembatan-jembatan. Dan di Butuh itu, jadi sekarang namanya jembatan Butuh itu, pasukan Belanda menangkap pemuda atau pejuang juga, namanya pemuda itu kalau dalam catatan saya namanya Pak Mas Suwarno. Dan memang ternyata para pejuang kita sudah memasang truk bom di jembatan Butuh itu. Ya kalau di kilo itu ya hampir 150 kilo truk bomnya. Nah, kemudian si pemuda Suwarno ini diminta untuk ngambil bom itu, menjinakkan. Ya alhamdulillah bomnya gak meledak, hanya benar-benar dibawa ke Kodim, sekarang Kodim, dibawa diintegrasi di Kodim. Hanya kemudian ya karena saya yakin waktu itu para pejuang itu ya tidak ingin anggotanya ada yang ditawan, makanya pada saat malam hari nama laskar yang waktu itu sebagian berangkat ke sana namun habis, namun kemudian namanya terus dipakai oleh satu namanya Kompi Sincawu. Nah, pada saat pertemuan oleh Kompi Sincawu ini, salah satu yang gugur adalah putranya Pak Bupati Projo Pak Murina, yang tadi saya cerita, beliau meninggal pada saat kali kesing itu di bom pabrik. Pertemuan yang lain diantaranya adalah pertempuran di Seren, di Projo, di Kenteng. Kalau di Kenteng ini sekitar Maret 49 itu malam hari, sore sampai malam hari pertempurannya, karena ini polanya penghadangan. Yang menghadang itu TP, tentara pelajar, dan hebatnya hampir satu truk pasukan Belanda itu habis gitu ya. Hanya kemudian paginya Belanda ngamuk sehingga seluruh desa rumah di sekitar Pelindung Kenteng itu pakai senjata api, penyembur api itu dibakar rumah-rumah penduduk. Ada yang menarik pada saat peran laskar-laskar ini di penghadangan di Wiranto. Waktu itu
awalnya tentara TP lagi, tentara pelajar lagi yang awalnya oleh komandannya waktu itu Pak Sumardi, pengadangan itu dianggap tidak beres karena mereka hanya kalah jumlah mundur. Namun pengadang yang kedua ini yang memimpin adalah Pak Rusmin Nuryadin. Nah ini kalau ini beliau tentara pelajar ini menjadi kepala angkatan udara menjadi Kasal dan menjadi Menteri Perhubungan, pernah jadi Menteri Perhubungan dan pernah ke Projo. Nah metodenya tanya suruh biarkan lewat dulu, namun kemudian tentara Belanda baru menembaki truk dan mobil di belakang tenteng ini. Nah yang menarik dan ini mungkin bisa jadi pendalaman sejarah. Ternyata setelah pertempuran ini selesai, yang di dalam mobil sedan Ford, karena itu ya ini pasukan ini bisa dikalahkan, namun yang di sedan Ford ini ternyata supirnya itu berpangkat mayor dan yang dibawa adalah Jenderal Sepur. Jenderal Sepur ini pimpinan tertinggi Belanda agresi 1 dan agresi 2. Jadi cuma ini jarang yang mengangkatnya. Karena apa? Karena kematian Jenderal Sepur ini masih misteri. Ada yang mengatakan beliau meninggal karena sakit, ada yang meninggal di Tapanuli. Namun di dalam catatan CHC 45 di Projo ini, serangan pengadaan di Gerantung di tanggal di sekitar Maret di 49 itu oleh tentara pelajar waktu di mulai Parsemen itu salah satu penumpangnya adalah itu. Hanya kemudian tidak disebutkan apakah ini kemudian bisa lari pindah ke truk, namun yang jelas dokumen catatan setelah pertemuan selesai dan mobilnya ada, maka diketahui ini sebenarnya pangkatnya mayor dan yang menumpang itu adalah Jenderal Sepur. Ada lagi pertempuran para laskar di Projo yang terkenal adalah yang di Purwodadi. Jadi Laskar Projo yang sangat mobil adalah dipimpin oleh Kapten Subiandono. Beliau dari Benar ke Purwodadi dari arah timur Sungai Polowonto, namun kemudian bertemu dengan pasukan Belanda yang dikenal sebagai pasukan Gajah Merah. Nah ini pertemuan jadi cukup lumayan sengit, beberapa laskar terluka, namun yang heroik adalah peran Leda Kemis. Leda Kemis ini dengan senjata yang kemungkinan besar adalah Benengun dan pohon, beliau Leda Kemis ini melindungi beberapa tentara pelajar yang dalam kondisi terdesak itu. Nah kemungkinan besar tentara pelajar ini tidak sedikit, sehingga beliau berusaha melindungi. Hanya saja ada beliau jadi sasaran juga, ada beliau meninggal dan ada juga tentara pelajar yang gugur, sehingga sampai hari ini kalau kita di Projo itu ada monumen gitu, ada monumen tentara pelajar, namun sebenarnya yang utama juga Leda Kemis ini, karena beliau yang melindungi meskipun akhirnya beliau meninggal dunia. Ada lagi peristiwa yang kemudian juga dikenal dari cerita kelas sekarang di Projo ini adalah peristiwa Waret. Nah, kalau kita melihat settingannya, pengadaan Gerantung sama peristiwa Waret ini berkelanjutan. Saya juga ada cerita dari beberapa tokoh-tokoh yang pernah diwarin bahwa setelah pengadaan Gerantung itu, yang namanya pasukan Belanda ini, Belanda ini gencar melakukan beberapa penyerangan ke markas-markas yang dianggap markasnya tentara pelajar. Sehingga ada cerita satu saat dengan mengerahkan pesawat dari Ambarawa arah Semarang itu melawan pengeboman. Namun kemungkinan besar salah sasaran, sehingga yang dibom oleh
pesawat Belanda ini bukan di daerah Butuh yang markahnya markah Tentara Praja, namun di daerah Karanganyar, Bumen. Sehingga di sana itu jadi nggak ada apa-apa Pak. Itu rumahnya Pak Lurah memang bentuknya sama, itu hancur gitu. Jadi salah sasaran. Nah, begitu dia nanti sasaran maka dikirim pasukan daratnya, sehingga ada cerita pada sekitar 18 April 49 Belanda malam hari melakukan penggerbekan di sana. Nah, di Wareng itu memang terkenal Pak Lurah Wareng, Pak Panani itu dia menjadi tokoh yang melindungi para tentara pelajar ini. Dan di tentara pelajar Pak Wiono, Pak Imam Pratiknya itu ada di sana. Nah, padahal penggerbekan Belanda menggeledah rumah demi rumah. Salah satu yang pertama tertangkap adalah Mas Rusnadi. Jadi beliau itu yang masih namanya Mas karena levelnya pelajar. Beliau tertangkap, kemudian diminta untuk menunjukkan di mana orang-orang tentara pelajar lain. Hanya ketika melewati rumahnya Pak Fanani ini, beliau tetap diam aja. Karena beliau tahu di rumahnya Pak Fanani ini danpinya di sana, wadanpinya di sana, dan dan banyak yang lain yang dia. Namun yang hanya malam itu Mas Rusnadi, kemudian yang lain yang terkenal adalah Mas Suparto, Mas Sutarman, Pak Abdul Majid. Nah, kemudian ada juga Carik Wareng, Pak Karmin, semua dia ditangkap, dibawa ke Kutarjo, namun sampai Pringgawijaya beliau disiksa dan akhirnya ditembak di sana. Nah, inilah yang kemudian 4 orang ini yang kemudian dimakamkan di makam Wareng. Nah, saya matur sebentar, makam Wareng ini adalah kelasnya adalah Taman Makam Pahlawan. Satu-satunya kabupaten yang punya 2 taman makam pahlawan hanya Purworejo. Karena Wareng itu nanti ada lagi dua tokoh lagi yang juga dimakamkan di sana. Sehingga di makam itu ada 6 atau 7 makam di sana. Nah, makam Wareng ini awalnya pernah memang diminta oleh pemerintah pusat untuk disatukan dengan Taman Makam Pahlawan. Namun waktu itu desakan masyarakat Purworejo, waktu itu ke Menteri Sosial Nani Sudarsono, kebetulan Bu Nani Sudarsono juga orang Purworejo, akhirnya oleh Menteri Sosial diizinkan makam tentara pelajar di Wareng tidak dipindahkan dan statusnya menjadi Taman Makam Pahlawan. Jadi Purworejo ini sebenarnya punya Taman Makam Pahlawan tidak satu namun namun 2. Nah, kenapa ini menjadi satu yang cukup perlu kita bisa kita lestarikan, sehingga sampai hari ini setiap ada peringatan 17 Agustus pasti akan ada upacara di sana. Dan ada hal yang menarik, pada saat penggerbekan Belanda di sana itu ada tokoh yang selamat, yaitu Wadankinya, Pak Imam Pratiknya. Pak Imam Pratiknya inilah yang pada saatnya nanti setelah Indonesia merdeka, beliau yang kemudian menginisiasi berdirinya SMA Negeri 1 Purworejo. Sehingga sampai hari ini SMA Negeri 1 pasti melakukan ziarah ke sana, karena Taman Makam ini juga ada bagian dari kejuangan para tentara pelajar, karena memang SMA Negeri 1 ini inspirasi awalnya adalah dari para tentara pelajar ke Selatan, sehingga ya alhamdulillah tetap terjaga. Bahkan dari para alumni pernah melaksanakan pemugaran di tahun 2017. Alumni semasa itu memugarkan pendopo, memugarkan pagar dan sekitaran makam, sehingga kalau kita ke sana hari ini lebih tertata. Jadi kalau kita cerita tentang kelas sekarang di Purworejo, kalau dikaitkan dengan dalam tanda petik misalnya
tempatnya, bukti otentiknya itu masih ada, sehingga cerita tentang Kelas Sandi Projo saya yakin adalah cerita tentang nilai-nilai kejuangan cinta tanah air, membela NKRI, keberanian, dan juga memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri. Mungkin itu beberapa hal tentang sekilas tentang bagaimana Kelas Sandi Projo, proses pembentukan, dan beberapa kisah healing. Saya yakin belum semua kisah healing ini bisa kita sampaikan karena saya yakin banyak catatan. Saya mengumpulkan beberapa dokumen Dewan Harian Cabang 45 Projo, beberapa cerita dari keluarga, beberapa cerita dari tokoh-tokoh yang sudah rapat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.